Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yudi Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau ingin menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita kenal dengan sebutan RPP untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah pelaksanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Noviarni, SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang RPP pada Sekolah SMP Negeri 22 Pekanbaru pada mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil dengan alokasi waktu 45 menit pada materi statistika, yaitu pada kompetensi melakukan pengolahan dan penyajian data. Nah, komponen RPP ada 8. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada indikator, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada sumber alat dan pembelajaran, yang kelima ada model dan metode pembelajaran, yang keenam ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang ketujuh ada penilaian, yang kedelapan ada pedoman penilaian lembar. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada statistika ini saya mengambil pada KD 3.1 yaitu menentukan rata-rata, median, dan modus pada data tunggal serta penafsirannya. Yang kedua yaitu indikator. Indikator yang pertama mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur, dan mencatat data dengan turus atau teli. Indikator yang kedua yaitu mengurutkan data tunggal, mengenal data terkecil, terbesar, dan jangkauan data. Tujuan pembelajaran pada KD 3.1 ini yang pertama yaitu siswa dapat mengumpulkan data lalu mencatatnya dalam bentuk turus atau teli. Nah, yang kedua, siswa dapat mengurutkan data tunggal, mengetahui data terkecil dan terbesar, serta jangkauan data. Sumber dan alat pembelajaran yang pertama sumbernya yaitu LKS dan yang kedua buku paket matematika kreatif untuk kelas 9 SMP dan MTS oleh Ponjo Sujatmiko 3 serangkai. Yang kedua yaitu alat pembelajaran yang pertama ada spidol, penggaris, dan papan tulis. Nah, untuk model dan metode pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran problem prompting dan diskusi. Untuk metode pembelajaran, kita menggunakan metode pendekatan kooperatif tipe Numbered Heads Together atau biasa kita kenal dengan NHT. Nah, selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembukaan, yaitu mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, memberikan salam, menanyakan keadaan siswa dan absensi, dan guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, pada inti terdapat apresepsi, yaitu guru mengingatkan siswa tentang materi statistika yang pernah mereka pelajari saat kelas 6 SD. Guru juga menanyakan pertanyaan probing dan prompting seperti apakah kalian pernah melihat atau menyaksikan perhitungan suara pemilihan ketua RT atau kepala desa? Pernahkah kalian melihat diagram? Bagaimana bentuk diagram tersebut? Seperti pertanyaan-pertanyaan berikut tersebut. Nah, selanjutnya eksplorasi. Eksplorasi yaitu guru mengambil 10 orang siswa untuk dijadikan sampel. Kemudian, masing-masing ditanyakan tinggi badannya dan diminta menuliskannya di papan tulis. Lalu, dari data tersebut, siswa bersama bimbingan dari guru berusaha untuk memecahkan pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa yang paling pendek dari 10 orang tersebut? Berapakah tingginya? Yang kedua, siapa yang paling tinggi dari 10 orang tersebut? Berapa tingginya? Sehingga siswa dapat menyimpulkan data tertinggi dan terendah. Lalu guru menjelaskan bagaimana caranya mengubah data yang telah didapatkan ke dalam bentuk tabel serta cara menuliskan turus dan teli. Nah, selanjutnya elaborasi,
yaitu siswa diminta duduk sesuai kelompok yang pernah dibuat. Masing-masing anggota kelompok memiliki nomor, misalkan Ana bernomor 1, Dina bernomor 2, dan seterusnya. Penomoran tersebut diberikan kekuasaan oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, guru menyebutkan tugas siswa yang bernomor 1, yaitu mengumpulkan data. Siswa bernomor 2 mengubah data ke dalam bentuk tabel. Siswa nomor 3 memimpin jalannya diskusi untuk menyelesaikan soal pada lembar kerja. Siswa bernomor 4 mencatat hasil diskusi, dan siswa bernomor 5 dan 6 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Masing-masing kelompok diminta menyelesaikan lembar kerja dengan baik. Yang terakhir, konfirmasi. Siswa yang mendapat tugas mempresentasikan hasil kelompoknya, menjelaskan kesimpulan dari diskusi kelompoknya, dan menerima tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok yang menyelesaikan soalnya dengan baik akan diberikan hadiah stiker senyum. Guru menanyakan apakah masih ada materi yang kurang jelas kepada siswa sehingga bisa dibahas ulang bersama. Nah, selanjutnya penutup, yaitu guru melakukan refleksi dan umpan balik, serta siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan isi pembelajaran yang disampaikan hari ini. Lalu, guru memberikan penguatan tentang materi hari ini. Guru menutup pembelajaran dan berdoa lalu memberi salam. Pada penilaian pembelajaran, terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu sikap. Pada aspek sikap yang akan dinilai adalah disiplin masuk kelas, disiplin mengerjakan tugas tepat waktu, serta bertanggung jawab atas tugas individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu pengetahuan, biasa dikenal dengan kognitif. Siswa dapat mengumpulkan data, lalu mencatat dalam bentuk tulis atau teli. Siswa juga dapat mengurutkan data tunggal, mengetahui data terkecil dan terbesar serta jangkauan data. Pada tahap keterampilan, yang akan dinilai adalah mengubah data ke dalam bentuk tabel. Nah, pada pedoman penilaian lembar kerja yang akan dinilai yaitu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel. Poin pada penilaian ini yaitu 50. Nah, siswa juga mampu menyebutkan banyak datum terbesar, dan datum terkecil dengan benar, maka akan mendapatkan poin 20. Lalu menyebutkan populasi dan sampel dengan benar akan mendapatkan nilai 10. Dan bagi siswa yang bisa menuliskan kepada data kuantitatif dan wawancara akan mendapat poin 10-10. Demikian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.